Pagi saudara, shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali. Ayo, sebelum aktivitas, saat teduh dulu agar supaya tuntunan Tuhan hari ini memimpin langkah kita sepanjang hari ini. Ayo kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu buat kami semuanya. Kami ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sehat, keadaan kami baik. Kami dibangunkan dalam keadaan yang luar biasa baiknya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan saat teduh. Mari Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kami pagi hari ini. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biar urapan Tuhan turun. Ada firman Tuhan yang disampaikan, kami semua diberkati. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Kami mau mendengar-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita buka firman Tuhan di kitab Yesaya 31, ayatnya yang ke-6 dan 7. Yesaya 31, ayatnya ke-6 dan 7. Kalau judul perikopnya adalah Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Saat teduh kita hari ini bertemakan tentang bertobatlah. Amin. Supaya keadaan kita baik. Ya. Perhatikan di kitab yang ayat yang ke-6. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Hari ini mari kita banyak merefleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Apa saja yang sudah kita perbuat? Mari pagi hari ini kita tidak memikirkan tentang kebutuhan hidup. Mari pagi hari ini kita tanggalkan dulu segala kemarahan, segala kebingungan, segala rasa frustrasi, atau mungkin masih terikat dengan kelemahan tubuh, ketakutan yang berlebihan dan lain sebagainya. Coba, mari kita lihat. Sekarang kita merefleksi diri dulu. Apa yang sudah kita perbuat? Tenangkan diri dulu. Pagi hari ini kita akan banyak merefleksi diri. Diingat baik-baik apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita berbicara tentang bertobatlah supaya baik keadaanmu, memang benar. Yang membuat baik keadaan kita adalah pertobatan. Makanya seringkali saya bilang bahwa pertobatan itu tuh jauh lebih penting daripada semua mujizat yang kita butuhkan. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang benar. Tuhan mau supaya kita itu memiliki kehidupan yang tidak sembrono. Kalau kita baca di kitab Ulangan, ada berkat, ada kutuk. Ya, kalau kita baca di kitab Ulangan ya, ada berkat, ada kutuk. Yang dibaca itu jangan berkatnya saja. Kalau Tuhan memberkati sudah pasti, saudara. Tetapi kita harus baca kutuk juga. Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana supaya kita itu memiliki kehidupan yang benar. Ada poin-poin yang kita tidak boleh lakukan. Di situ ada serentetan perilaku-perilaku kehidupan yang dilarang oleh Tuhan. Yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi ada tetapinya, saudara. Anda dan saya diberikan yang namanya kehendak bebas. Kita bebas memilih. Mau taat kepada Tuhan, mau hidup benar atau tetap dosa terus, itu tetap pilihan ada pada kita. Namanya disebut dengan free will, kehendak bebas. Yang artinya kita boleh memilih. Anda dan saya itu boleh pilih, tetap mau jadi Kristen aja, mau ikut Kristus, mau ikut Tuhan Yesus terus, atau mau meninggalkan, itu pilihan ada pada kita. Mau melakukan firman Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Tetapi ada tetapinya. Konsekuensi
atas pilihan kita, itu kita yang tanggung. Makanya pagi hari ini mari kita merefleksi diri. Apa saja yang sudah kita perbuat? Kita harus ngerti poin-poinnya seperti apa. Amin ya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Kalau dari versi bahasa Inggrisnya, ya, coba kita lihat di kitab Yesaya 31 ayatnya yang ke-6. Turn ye unto him from whom the children of Israel have deeply revolted. Deeply revolted itu tuh artinya orang yang kehidupannya itu sangat memberontak. Kalau di versi Indonesianya dikatakan sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Tapi versi berbahasa Inggrisnya itu kamu sudah hidup penuh dengan memberontak. Sebenarnya pengertiannya agak jauh, saudara. Nah, kalau kita menggunakan kata sudah meninggalkan Tuhan jauh-jauh, coba kita koreksi diri. Kapan terakhir kali kita itu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan? Kapan kita itu betul-betul memiliki kerinduan kepada Tuhan? Kangen banget sama Tuhan, waktu nyembah Tuhan itu enak banget gitu. Coba koreksi diri dengan cepat. Kita ini ya, si tukang komplain sama Tuhan, si tukang kecewa sama Tuhan. Coba mari kita koreksi dengan cepat. Kapan terakhir kali kita itu kangen sama Tuhan? Kapan terakhir kali kita itu tuh memiliki kerinduan yang aku pengen nyembah Tuhan? Beberapa waktu yang lalu kami ada komsel begitu ya. Saya bertanya kepada anak-anak komsel saya, coba kapan terakhir kali kalian merasakan kerinduan untuk nyembah Tuhan? Lalu yang satu ada yang bilang, oh iya, pada waktu saya lagi masak, saya itu tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk mendoakan seseorang. Dan tiba-tiba saya tinggalkan itu masakan, saya masuk ke ruang doa, dan saya nyembah, itu hadirat Tuhan itu turun dahsyat. Nah, lalu ada satu lagi yang bilang begini, pada waktu saya lagi nyapu nih, lagi bersih-bersih apartemen, tiba-tiba kok rasanya pengen nyanyi ya, pengen duduk diam, tenang gitu. Lalu saya lepaskan sapu saya lepaskan alat pel saya, lalu saya duduk di sofa dan saya nyembah Tuhan. Coba, saudara, hal-hal yang kayak begini nih kapan Anda terakhir kali ngerasain seperti ini? Atau jangan-jangan udah gak ada lagi, atau gak pernah sama sekali. Saya itu gak tahu, Bu, yang namanya Tuhan panggil saya tuh saya gak tahu. Saya itu gak tahu, Bu, gimana ngerasain hadirat Tuhan. Nah ini pertanda bahwa kita itu tuh gak, yang pertama kita gak kenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita gak punya rasa membedakan antara kita itu tuh dipanggil Tuhan atau karena kedagingan. Kita nggak bisa membedakan. Itu pertanda Anda dan saya itu sudah jauh dari Tuhan. Saya pun begitu juga. Kalau saya sudah sibuk dengan kegiatan saya, terus tiba-tiba waktu nyembah gitu ya, waktu di gereja atau kita dalam doa secara mezbah keluarga gitu ya, tiba-tiba saya nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Berarti alarm saya sudah langsung berbunyi. Ada yang salah dalam kehidupan Kathy. Yang lainnya dilawat Tuhan, yang lainnya ngerasain hadirat Tuhan, Kathy sendiri yang enggak. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, kita harus ada di dalam posisi seperti itu. Jangan kita datang kepada Tuhan itu terus langsung bunyi ngomong gitu, enggak. Ingat ya, perkenanan Tuhan itu penting. Artinya apa toh? Waktu kita datang kepada Tuhan belum tentu Tuhan itu ada. Loh kok bisa, Bu? Kan kita itu berdoa ya pasti Tuhan adalah. Kan Tuhan Maha Kasih, enak aja. Tidak bisa begitu, saudara. Perkenanan Tuhan itu ngelihat kalau kita Tuhan itu sudah tahu sebenarnya. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena kebutuhan mujizat, Tuhannya, jangankan Tuhan, malaikat Tuhan ini mungkin akan begini terus. Apalagi itu. Nah, seperti itu. Saya pun juga begitu, saudara. Kalau saya itu punya anak-anak komsel,
yang cuman datang ke saya, Kakak Gembala, saya minta doa dong, seperti ini, seperti itu. Datang kepada saya cuman minta didoain aja. Kira-kira saya sebel nggak? Tapi hari-hari biasa nggak pernah menyapa saya, nggak pernah ikut komsel, nggak pernah ikut kegiatan. Kira-kira kalau seperti itu saya sebel nggak? Saya aja yang manusia sebel, saudara. Nah, coba seperti apa kita ini? Kehidupan kepribadian kita setiap hari seperti apa? Sampai nggak bisa ngerasain yang namanya hadirat Tuhan. Suatu kali, saudara, saya pernah pergi ibadah dengan teman saya begitu ya, di ibadah minggu. Tiba-tiba dia bilang begini, hari ini ibadahnya nggak enak ya Kathy, WL-nya nggak seru, kering banget. Saya tertawa dalam hati. Saya nggak menjawab, saudara. Ini orang, kamu yang kering, bukan menyalahkan worship leadernya, kamu yang kering. Pertanda bahwa kita itu ya, kalau sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, ya saat itu juga harus minta. Kita itu, hadirat Tuhan itu tandanya seperti apa toh? Apakah merinding-merinding gitu? Ya enggak. Waktu kita berdoa, tanda awal waktu kita lagi nyembah Tuhan. Waktu kita duduk dalam ketenangan begitu, kita itu tidak sedang memikirkan apa-apa. Kita itu masuk dalam ruang Maha Kudusmu. Ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang dalam Maha Kudus dengan darah anak domba. Artinya apa? Penuh pertobatan. Ku masuk dengan hati tulus. Hati tulus. Bukan karena mujizat. Bukan supaya utangnya lunas. Bukan supaya sakit penyakit kita segera sembuh. Ku masuk dengan hadirat-Mu, dengan hati yang tulus. Coba koreksi. Kita itu kalau doa, kualitas doa kita seperti apa? Gampang kok ngelihatnya. Orang-orang yang suka kecewa-kecewa itu. Ayo, yang suka kecewa-kecewa sama Tuhan itu, udah doa gak ada perubahan apa-apa. Pertanda hatimu gak murni. Sesimpel itu, saya pun juga begitu, saudara. Sewaktu saya nyembah Tuhan, saya nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Saya langsung koreksi diri. Nggak bisa nyalain worship leadernya, nggak bisa, saudara. Karena di situ kita nyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu turun. Ya memang terkadang ada worship leadernya atau tim musiknya yang nggak siap, yang membuat penyembahan itu nampak kering. Tapi kan kita bisa lihat sekeliling. Kalau sekelilingnya aja dilawat oleh Tuhan, lah kita seperti apa? Jadi dalam doa, makanya saya itu kan bilang kan, doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, itu tuh adalah 3 hal ini yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam waktu 1 hari 3 ini loh, lakukan 3 ini. Ya, doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan itu dilakukan. Jangan cuma doa aja, atau cuma baca firman Tuhan aja, nggak nyembah Tuhan, atau melakukan salah satu dari ketiga hal itu. Nggak bisa, saudara. Anda dan saya harus melakukan 3-tiganya, meskipun tidak dilakukan berbarengan. Amin. Jadi harus ada yang namanya kita itu merasakan hadirat Tuhan. Kalau sampai kita itu merasa kering, ya berarti salah kita. Nggak terus ucuk-ucuk, kita tuh langsung doa. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu suami teman saya begitu ya. Suami saya itu kalau disuruh doa, doanya cuma Bapak kami. Kalau misalkan, Pak, cepetan doa. Aduh mah nggak bisa doa. Saya bisanya cuma doa Bapak kami. Ya udah akhirnya doa Bapak kami. Maaf ya, itu doa asal bunyi. Kalau Anda disuruh berdoa, Anda bilang, aduh aku gak bisa doa. Pertanda Anda tidak pernah berdoa. Itu yang harus digarisbawahi. Hati-hati sekali. Iblis kita itu tuh melawan kita itu dahsyat banget. Kalau untuk urusan doa aja kita gak bisa. Sampai kita ngerasain hadirat Tuhan aja kita gak bisa. Kalah, sudahlah. Kalah. Iblis melawannya luar biasa.
Kita aja untuk doa, untuk urusan doa aja nggak pernah bisa powerful, boro-boro powerful, nggak ngerti doanya harus kayak gimana. Pertanda Anda nggak pernah berdoa. Beberapa waktu yang lalu orang DM saya, Bu, saya ini lagi kebingungan, kehilangan pekerjaan, Bu. Saya sudah frustrasi banget sementara utang saya banyak. Kira-kira doanya apa ya, Bu? Nah ini doa kok minta. Saudara, doa itu tuh bukan bacaan yang harus dibaca kayak orang menghafal ayat gitu, bukan loh. Doa itu tuh kayak ngobrol sama Tuhan seperti biasa. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Kau luar biasa. Itu nyembah. Itu memuji Tuhan. Itu rasa ucapan syukur. Kalau kita terbiasa yang namanya kita berdoa, kan sama toh. Kalau kita terbiasa ngobrol dengan kedua orang tua kita, memangnya ada ya saudara? Pernah nggak mendengar nanya sama tetangga, nanti kalau saya mau makan sama-sama sama papa mama, saya kira-kira ngomongnya gimana ya? Pernah nggak Anda mendengar seperti itu? Enggak kan? Karena hubungan yang dibangun setiap hari yang membuat kita itu tuh jadi enak ngobrolnya. Itu karena faktor hubungan. Makanya saya bilang, kalau nggak pernah berdoa ya kayak begini, nggak ngerti caranya berdoa. Apalagi kalau ditanya, coba ada yang minggu ini bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, diam semua. Tidak ada rasa gairah atau perasaan yang excited untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena apa? Hubungannya nggak ada. Diam semua. Kalau disuruh doa, diam semua. Nggak ada yang mau. Nggak ada rasa excited untuk nyembah Tuhan. Nah ini yang harus digarisbawahi. Makanya firman Tuhan yang dikatakan bertobatlah, bertobatlah. Ini diawali kata bertobatlah. Hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Kalau versi bahasa Inggrisnya tadi adalah deeply revolted. Itu artinya sangat memberontak. Memberontaknya itu tuh benar-benar memberontak yang luar biasa. Coba kita lihat, memberontak itu seperti apa toh? Anak kalau memberontak kepada bapak ibunya karena apa? Tidak mematuhi perintah. Tidak menjalankan perintah. Anak memberontak kenapa? Hidup semau gue. Tidak mau mendengarkan nasihat. Hidup pokoknya yaitu urusan gue. Itu memberontak. Tidak ada unity, itu memberontak. Tidak mendengarkan ada Tuhan hadir atau tidak, itu kita tidak tahu. Yaitu memberontak. Karena kebiasaan meninggalkan Tuhan. Coba sekarang saya pengen dengar. Yang 80 orang yang sedang ikut live ini, ibadah minggu tidak? Kalau Anda menjawab ibadah minggu, pertanyaan saya adalah, datangnya terlambat atau tepat waktu? Atau sebelum jam ibadah mulai? Atau waktu ibadah main HP terus? Saya itu masih suka melihat saudara, kalau hari Minggu itu jemaat duduk gitu ya, waktunya nyembah, waktunya firman Tuhan, buka HP. Gak penting banget. Dibuka Instagramnya, dibuka itu status-status WhatsApp orang, gak fokus. Ini termasuk memberontak. Memberontak itu tuh tidak menaruh rasa hormat, meremehkan hadirat Tuhan. Ini memberontak. Coba koreksi diri dengan cepat saudara. Kalau pengen kehidupan kita itu baik, coba perhatikan diri kita. Orang tidak mau mengampuni itu memberontak. Orang mengambil keputusan, maaf ya, bercerai misalnya, itu memberontak. Hidup tidak jujur dalam keuangan, dalam pekerjaan, itu memberontak.
Amin. Jadi coba koreksi diri. Kalau keadaan kita berantakan hari-hari ini, coba dikoreksi diri. Jangan komplain terus sama Tuhan. Mana sih Tuhan? Kok nggak ditolong-tolong? Saya sudah stres Tuhan. Rasa-rasanya pengen bunuh diri. Orang kalau pengen bunuh diri berkali-kali, yang pertama terikat dengan roh maut. Yang kedua, Anda mau lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, pertanda roh Anda kering. Itu artinya Anda jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah membuat keputusan-keputusan tidak benar, pertanda ada yang kering dalam kehidupan kita. Jadi seberapa jauh kita itu meninggalkan Tuhan. Makanya hari ini, saat teduh kita hari ini, refleksi diri. Gak usah tersinggung dengan ucapan saya, saudara. Karena saya pun juga ditegur sama Tuhan dengan ini. Kalau dengan firman Tuhan aja kita tersinggung, kita lihat iblis kerjanya kayak apa. Iblis kerjanya membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan kata membinasakan itu loh. Kalau untuk urusan firman Tuhan aja kita itu suka tersinggung. Perhatikan iblis itu mau membinasakan Anda dan saya. Makanya cepatlah berubah. Jangan hidup dalam semau gue. Udahlah, yang penting saya hidup. Yang penting saya kerja. Yang penting saya punya keluarga. Ya sudahlah. Nah, kayak gitu. Beberapa minggu yang lalu, saudara ya. Beberapa minggu yang lalu saya melayani anak-anak muda. Anak-anak muda yang dalam kondisi sakit mental. Sakit mentalnya nggak main-main, saudara. Anak-anak di usia 20 tahun, anak-anak usia 25 tahun begitu ya. Sudah dalam keadaan frustrasi. Frustrasinya itu bukan main-main loh ya. Anak-anak Tuhan yang sudah dalam kondisi harus direhabilitasi. Kena narkoba. Lalu akibat hubungan orang tua, suami istri yang tidak baik berdampak kepada anak. Anak sakit mental. Sakit mentalnya tuh enggak main-main. Makanya saudara, kalau orang nggak mau pergi ibadah, perhatiin orang tua yang punya keluarga. Makanya kalau nggak siap nikah itu nggak usah nikah. Kalau nggak siap punya anak, nggak usah punya anak. Dampaknya itu pada anak. Kalau anak sampai ngalami kehidupan yang tidak baik, itu anak itu tuh luar biasa. Aduh, kasihan sekali. Jatuh dalam dosa pornografi. Jatuh dalam dosa sampai anak itu usia 17 sampai 18 tahun gitu ya. Itu tuh sampai memiliki suatu pemikiran bahwa Tuhan Yesus itu digambarkan dengan gambar-gambar yang buruk sekali. Yang dicek kayak begini tuh orang tua. Ada apa dalam keluarga itu? Sampai pada akhirnya saya datang kepada orang tuanya, dan mereka adalah orang tua yang keluarga yang tidak berbahagia. Kaya raya tapi tidak berbahagia. Punya semuanya tapi anaknya rusak. Ini loh akibat daripada ayat yang ke-6 itu. Kamu sudah meninggalkan jauh-jauh. Deeply revolted. Kehidupan yang memberontak kepada Tuhan hasilnya seperti itu. Coba perhatikan cara kita hidup. Tahu enggak kondisi anak-anak kita seperti apa sekarang ini? Kalau pikiran kita itu hanya diisi dengan bayar utang atau bingung dengan bisnisnya yang ancur-ancuran, perhatiin kondisi anakmu ini loh, perhatiin. Makanya tadi saya bilang kan, kalau nggak siap jadi orang tua, jangan jadi orang tua. Saya pada waktu kecil adalah korban daripada orang tua saya. Orang tua saya itu hampir mereka bercerai. Ribut di depan anak.
Hati-hati ya orang tua kalau ribut di depan anak. Usia anak sekalipun masih kecil itu akan tersimpan di sini. Sewaktu gede, anak itu akan mengalami perubahan perilaku, termasuk saya ini. Makanya saya itu bisa ngomong karena ngalami. Dan sekarang itu saya melayani anak-anak muda. Itu karena apa toh? Anak-anak muda yang jatuh dalam dosa itu akibat dari perilaku kedua orang tuanya. Makanya kalau anak-anak muda jatuh dalam dosa, yang saya pantau adalah kedua orang tuanya. Ngapain orang tuanya ngomong, "Bu, doakan Bu, anak saya itu kok begini ya Bu?" Ya iya, orang tuanya jatuh dalam dosa kok. Jangan pernah berharap kita itu punya anak yang manis-manis kalau kita sendiri jadi orang tua yang nggak benar. Didikan yang salah itu mengakibatkan apa toh? Itu kalau sudah berusia, kalau anak itu tuh nggak dipulihkan sampai usia 40, 50, 60 tetap memiliki kepribadian yang tidak baik. Coba lihat diri kita seperti apa. Kehidupan kepribadian kita secara apa dengan Tuhan setiap harinya, coba dilihat seperti apa, saudara. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Coba itu tadi yang urusan-urusan pribadi itu, yang urusan utang, yang urusan susah bayar sekolah, yang urusan bisnisnya ancur-ancuran, tinggalkan dulu. Lihat ini diri sendiri, bagaimana cara kita hidup. Kita kemarin saat teduh pembahasannya apa toh? Kenapa kok kita itu diizinkan ancur-ancuran? Ya iya, coba aja lihat cara kita hidup. Diizinkan Tuhan ancur-ancuran. Anda dan saya ini bukan Ayub loh. Kalau Ayub itu memang memiliki hati yang lembut, cinta kepada Tuhannya itu luar biasa dahsyat. Puji Tuhan kita itu tuh gak diuji kayak Ayub. Ayub itu tuh memang dasarnya adalah cinta Tuhan. Sampai dibikin habis. Lah kita ini siapa? Buru-buru cinta Tuhan. Kita udah jatuh berkali-kali. Tapi kita itu suka komplain. Kok gini sih? Orang masih bertanya sama saya, "Bu, kalau pengadilan negeri sudah ketok palu saya bercerai, terus saya gimana? Masa depan saya gimana? Kok masih tanya lagi?" Perceraian itu kan dibenci sama Tuhan. Ya artinya Anda yang harus berjuang bagaimana caranya supaya itu bisa dibatalkan. Kalau nantinya misalnya Tuhan tidak berkenan pasangan Anda kembali, ya sudah. Yang terpenting adalah kita itu mengambil keputusan benar. Makanya saudara, berdasarkanlah firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang toh, kalau nggak siap nikah nggak usah nikah. Kalau nggak siap punya anak nggak usah punya anak. Jangan sampai di tengah jalan langsung kita mengatakan dia bukan pasangan hidup saya. 3 minggu yang lalu saya konseling dengan orang, ada pelayanan pelepasan. Orang ini dulunya pada waktu mau menikah, dari sejak mau menikah, sebelum menikah malah, sampai hari dimana saya datang di rumah dia itu, dia mengatakan sama saya, "Bu, saya itu nggak pernah cinta sama suami saya." Lah sudah tahu nggak cinta, kenapa menikah? Karena dikejar-kejar umur. Nah ini, membuat keputusan konyol. Padahal nikah itu kan ada urutannya toh. Kita bimbingan pranikah dulu. Ya, kita mengenal dulu pasangan kita seperti apa. Baru setelah itu berkeputusan untuk menikah. Terus tiba-tiba di tengah jalan, dia bukan pasangan hidup saya, Ibu. Enak sekali ngomongnya. Semua berdasarkan firman Tuhan, saudara. Ya maaf, saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Kalaupun Anda mengatakan, "Lah kamu enggak tahu sih
rasanya dihancurkan oleh suami saya, KDRT lagi suami saya. Saya punya anak komsel, saudara. Anak komsel saya ini, dia perempuan, suaminya KDRT. Sewaktu itu dia masih punya anak bayi, bahkan dia waktu hamil itu dipukulin sama suaminya. Puji Tuhan sampai hari ini itu tuh pernikahannya masih berjalan, walaupun ya suaminya masih kayak begitu. Waktu itu saya tanya, apa yang membuat kamu bisa bertahan? Jawabannya tuh luar biasa. Anak ini backgroundnya bukan Kristen. Sebelumnya dia agamanya Hindu. Tapi kemudian dia masuk Kristen. Saya tanya, apa yang menyebabkan kamu mempertahankan pernikahan kamu yang kamu sudah diperlakukan seperti ini? Dasarnya adalah cinta Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan. Meskipun dia sendiri mengakui bahwa gak gampang sih kak untuk seperti ini kak. Terkadang saya itu pengen bercerai aja. Tapi ya gimana ya? Saya harus melakukan firman Tuhan. Yang benar tuh kayak gini. Pertanda orang kalau bisa menjawab pertanyaan saya, ini hubungan dia dengan Tuhan itu pasti luar biasa. Sudah KDRT, dia sendiri yang kerja, dia sendiri yang jadi tulang punggung. Dia tetap mempertahankan pernikahannya. Makanya hubungan dengan Tuhan itu tuh dekat, saudara. Hubungan dengan Tuhan itu penting sekali. Amin. Coba perhatikan ayat yang berikutnya. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala perakmu dan berhala-berhala emasmu yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Berhala perak dan berhala emas itu apa toh? Berhala itu tuh gak melulu tentang nyembah patung, saudara. Memang sih hari-hari ini tuh masih ada yang masih suka nyembah-nyembah patung. Tapi berhala di sini bukan melulu itu. Pekerjaan kita bisa nggak jadi berhala? Bisa. Kita rela meninggalkan ibadah, rela nggak saat teduh demi pekerjaan. Itu sudah menyembah berhala. Kita mengedepankan pelayanan. Oh, pokoknya yang seperti pelayanan hebat, terkenal, tapi nggak pernah saat teduh. Pelayanan itu jadi berhala. Bisnis kita, wow, laris manis, saudara. Laris manis. Nyumbang gereja sih, bayar persepuluhan, bayar buah sulung juga. Membantu orang miskin. Tapi gak pernah saat teduh. Tetap bisnismu berhala. Tapi kalau orang miskin misalkan ya, orang berkekurangan, bisa gak berhala? Bisa. Berhalanya apa, saudara? Ini loh. Mengedepankan kekuatan sendiri. Memberhalakan kartu kredit. Kepepet bu, sudah kepepet bu. Yang ada cuma kartu kredit. Puji Tuhan bu, ada kartu kredit. Kartu kredit itu jadi berhala dalam hidupmu. Makanya ngawur, gesek sana, gesek sini. Jadi berhala. Berhala tuh gak melulu tentang penyembahan patung, saudara. Yang menjadi kebanggaan kita, bahkan nama baik kita itu bisa jadi berhala. Saya itu suka ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau aku sudah melewati jalur berkeinginan untuk menjadi superstar. Ampuni aku Tuhan. Karena hati-hati sekali jadi hamba Tuhan seperti saya begini. Itu tuh rentan, tipis banget yang namanya pengen dikenal. Saya menjaga area itu. Saya ini orangnya nggak terlalu peduli orang mau kenal saya atau enggak, orang mau ingat sama saya atau enggak. Saya itu orangnya nggak pedulian yang seperti itu. Jadi, saudara, mari kita benahi diri. Apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita hari-hari ini? Persoalan kita itu bisa jadi berhala loh. Kita itu tuh merenungkan nasib, terus pikiran itu pikiran persoalan, terus sampai kita itu meninggalkan Tuhan. Intinya adalah kalau kita tuh sampai meninggalkan jam saat teduh, kita meninggalkan ibadah minggu, sampai kita itu hanya memikirkan kebutuhan sendiri, berarti kebutuhan itu sudah jadi berhala. Sesimpel itu.
Makanya kita itu jadi jauh sama Tuhan itu kayak begitu. Makanya suka sekali yang namanya Tuhan mengatakan bahwa kuduskanlah hari Sabat. Ingat ya, Sabat itu tuh bukan melulu hari Minggu. Memang betul firman Tuhan mengatakan hari ke-7 kita harus berhenti. Tapi pengertian Sabat itu adalah berhenti dari semua aktivitas. Tiap hari kita ada masa Sabat, saudara. 24 jam apa iya kita kerja terus? Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan kita itu bangun pagi udah langsung, aduh cepet-cepet, ini waktunya jualan, saya capek bu. Saya itu benar-benar udah lelah banget, ngurus anak, saya harus kerja. Banyak sekali alasannya. Anda lupa ya? Tujuan terakhir iblis apa? Membinasakan. Pikir no itu. Hubungan dengan Tuhan itu tuh harus baik, saudara. Hubungan dengan Tuhan itu tuh paling penting. Saya belajar, saudara. Saya belajar untuk tidak memikirkan begitu banyak persoalan dalam hidup saya. Kalau saya tulis persoalan saya banyak, kebutuhan saya banyak. Saya juga orang yang seperti Anda juga. Saya terkadang suka stres dengan persoalan pribadi saya. Tapi kalau saya sudah mulai error, orang itu kan nggak mungkin kan benar terus gitu. Terkadang saya itu juga memiliki titik kelelahan. Saya harus berhenti kalau kayak gitu. Kalau perilaku saya sudah mulai nggak benar, misalnya hubungan dengan pasangan, hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, kalau sudah mulai nggak benar, pertanda harus ada yang dirubah. Pertanda. Jadi koreksi diri dengan cepat, saudara. Berhala dalam kehidupan kita apa hari-hari ini? Jangan sampai itu diambil sama Tuhan. Saya dulu memberhalakan bisnis saya, saudara. Saya punya bisnis belum berjalan sampai setahun, baru ya kurang lebih 2-3 bulan gitu. Wah, langsung boom. Tanpa saya sadari, saya pelayanan sih. Tapi ininya saya, hati saya nggak bisa dibohongi. Arahnya ke bisnis. Pelayanan sih. Tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi dengan isi saya, isi kepala kita ini dengan isi hati saya itu gak bisa dibohongi. Makanya saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, tadi itu kan lagunya begini toh. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Hatinya tulus atau tidak menyembah Tuhan itu. Kalau motivasinya sudah gak benar, hati-hati. Berhala. Hari gini loh, masih ada orang yang pergi ke dukun. Karena apa? Mau jual asetnya gak laku-laku, pergi ke dukun supaya asetnya laku. Masya Allah. Itu Anda itu tuh pikirannya ini loh, ininya apa ini? Coba. Sampai orang pergi ke orang pintar itu, ininya loh, apa ini isinya, saudara? Kalau segala sesuatunya itu tuh tiba-tiba susah, misalkan ya contoh, kita tuh mau bayar utang, kita mau jual asetnya nggak laku-laku, berarti hubungan dengan Tuhan itu lebih didekatkan lagi. Tuhan itu lagi menanti kita tuh kembali. Saat teduh kemarin masih ingat saudara, Simon Petrus kan pergi semalam-malaman toh cari ikan nggak laku, nggak dapat kan, nggak dapat kan. Nah, apa yang Tuhan bilang? Simon Petrus, sini, aku mau pinjam perahu kamu. Sudah sini. Disuruh berhenti sama Tuhan. Puji Tuhannya, baik Simon maupun Petrus ngerti panggilan Tuhan. Karena dia itu adalah guru. Jadi, kalau waktunya berhenti.
Itu artinya kalau semua pintu tertutup, waktunya Anda dan saya berhenti. Perhatikan itu loh hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan pasangan sudah mulai nggak baik, perhatikan api Tuhan. Perhatikan api Tuhan. Kalau kita sampai konflik terus sama orang lain, perhatikan api Tuhan. Ya, perhatikan api Tuhan. Itu penting, saudara. Kalau kita itu melulu hanya kebutuhan pribadi, sementara Tuhan disingkirkan, kita sedang memberhalakan kehidupan kita sendiri. Makanya nggak heran kalau kehidupan kita itu ancur-ancuran. Nggak enak ya firman Tuhan hari ini. Justru yang nggak enak itu adalah reminder Tuhan buat kita. Karena kita hidupnya udah sembrono, udah ngawur. Coba loh dikatakan, sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri. Yang bikin tuh kita sendiri, saudara. Yang membuat kita itu hidupnya berantakan, yuk kita sendiri. Makanya tadi pada waktu kita tadi tuh ya, sebelum kita doa tadi tuh, saya sudah mengatakan hari ini kita banyak merefleksi diri. Kenali diri kita, coba. Kita sudah melakukan apa? Makanya diam dulu, tenang dulu. Jual-jual aset, ya, toko-toko bangkrut, diemosik. Hubungan suami istri mengalami perceraian, diam dulu. Koreksi hati dengan cepat. Kalau yang namanya koreksi itu, ininya loh, mulutnya dijaga. Bukan nyalain orang lain. Bukan menyalahkan masa lalu. Yang ditunjuk jarinya ke sini. Bukan ke sono, ke sono, ke sono. Ini yang ditunjuk. Namanya merefleksi diri, ini yang ditunjuk. Sewaktu di gereja ada orang konseling sama saya. Bu, saya itu hancur seperti ini karena saya ditipu oleh orang. Saya marah, Bu. Wah, itu perkataannya kasar sekali. Lalu saya bilang, kenapa kok bisa hancur begitu? Ketika dia bercerita, keputusan bercerai dengan suaminya, karena suaminya tidak bekerja, keputusan menceraikan suaminya itu awal dari kehancuran. Dia jatuh dalam dosa berzina, ditipu sama orang miliaran, sakit penyakit gak kunjung sembuh, pergi ke dukun pula. Ini sudah bukan jauh lagi dari Tuhan. Udah gak kenal Tuhan lagi. Nah, sudah hancur seperti ini, merasa sudah berdoa, komplain sama Tuhan. Layak tidak sebenarnya? Kita tuh pernah gak sih punya perasaan kalau misalkan kita lagi mau nyembah Tuhan, kok rasa-rasanya aku tuh ya Tuhan, aku tuh sebenarnya datang kepadamu tuh gak layak loh. Banyak sekali dosa-dosaku ini. Pernah gak saudara kita ngerasain seperti itu? Rasa-rasanya tuh kalau mau minta sesuatu sama Tuhan itu kok sungkan gitu. Pernah gak saudara kita ngerasain seperti itu? Ayo berubah ya. Sama-sama kita berubah. Tuhan itu baik banget saudara. Teramat sangat baik bagi kehidupan kita. Makanya mari kita berubah hari ini. Buat keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah lama sekali meninggalkan Engkau. Tuhan, aku lumpuh seperti ini karena aku sudah memberontak kepadamu. Ampuni aku Tuhan. Aku ditinggalkan oleh suamiku. Aku ditinggalkan oleh pasanganku. Ampuni aku Tuhan, aku sudah salah.
Ayo. Jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi menoleh ke belakang. Kita itu adalah bejana. Anda dan saya itu adalah bejananya Tuhan. Tuhan bisa meremukkan bejana itu untuk dibangun kembali. Makanya jangan lihat lagi ke belakang. Lihatlah sekarang keadaan kita ini. Bagaimana cara kita hidup hari-hari ini. Ayo minta ampun sama Tuhan. Ya, saya selesai saudara. Ayo kita doa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan atas segala perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ampuni. Kalau Tuhan suruh kita itu mendoakan orang yang melukai hati kita, doakan. Gak usah lihat orang itu tuh mau berubah atau tidak. Biarkan saja. Kita lakukan bagian kita. Orang mau berdamai dengan kita, ya terserah. Enggak, ya terserah. Kita lakukan bagian kita. Kalau kita sudah lama sekali nggak pernah saat teduh, waktunya kita kembali sama Tuhan. Ya, ayo kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami semua betapa kami harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang berkemenangan. Kami mau memiliki kehidupan yang baik. Kami sudah jatuh dalam dosa yang terlalu dalam. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sudah ancur-ancuran, tapi kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau Tuhan Allah yang akan mendandani kami, yang akan membentuk kami ulang ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap proses kehidupan yang kami jalani hari-hari ini adalah pertanda bahwa kecintaan Tuhan sedang dimulai. Dan kami akan dibentuk ulang ya Tuhan. Terima kasih untuk cintamu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami memilih untuk mengasihi Tuhan. Kami memilih untuk kembali kepada Tuhan. Kami memilih ya Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami, begitu juga kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami banyak salah, kami banyak dosa. Dandani kami Tuhan. Ulang kami, ulang kehidupan kami kembali. Supaya kehidupan kami hanya semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang ikut dalam live ini, maupun yang melihat di YouTube ini ya Tuhan. Biarlah hujan pertobatan itu sudah dimulai. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang melepaskan pertobatan atas keluarga demi keluarga, pasangan hidup, anak-anak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu kembali kepada Engkau. Kami berdoa supaya ada pelepasan, supaya ada pemulihan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberikan hati yang baru atas setiap kami. Terima kasih Yesus, pimpin kami sepanjang hari ini supaya kami tidak memulai hidup sembrono lagi seperti sebelumnya. Kami hidup berhati-hati sekali ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Diberkati setiap apa yang kami kerjakan hari ini. Biarlah perkenanan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kerjakan Kau buat menjadi berhasil. Setiap pergumulan demi pergumulan ya Tuhan kami selesaikan dengan baik. Tuntun kami ya Tuhan. Setiap langkah demi langkah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat semuanya ya. Mari kita sama-sama hidup benar di dalam Tuhan. Ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.